Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam kasih dan sukacita Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang di surga, pada saat yang indah ini kembali kami datang menghadap kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat indah dan sangat langka untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang fokus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Itulah yang sangat langka, itulah yang sangat jarang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau di tempat ini sekarang ini juga akan terjadi ya Bapak, bahwa kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh perhatian. Kami tolak segala penipuan-penipuan dari iblis, segala rayuan dari iblis, segala pikiran-pikiran yang disuntik oleh iblis, sehingga pikiran kami akan terpecah belah, sehingga separuh kami memikirkan yang lain, separuh kami memikirkan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini, mengendalikan, menguasai kami semuanya. Dan tolonglah Tuhan agar supaya setiap jemaat-Mu mau dan bersedia memberi diri kepada Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam pemberitaan firman Allah. Dan pemberitaan firman Allah itu yang akan membuat seseorang itu imannya bertumbuh dan imannya bangkit. Karena iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran firman Kristus. Pagi ini firman Kristus akan disampaikan. Dan pagi ini kami mohon Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja kepada setiap hati kami masing-masing, kepada setiap hati yang siap untuk diberkati, kepada hati yang menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau benih firman Tuhan itu adalah luar biasa. Tapi kami tolak Tuhan, tanah yang tidak mau subur, tanah yang tidak mau ditaburi. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, Injil Matius. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Mari kita akan baca bersama-sama. Silih berganti, saya akan membacakan ayat 21. Bapak Ibu sekalian nanti membaca ayat yang genap sampai ayat 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan anak dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka
jadilah kepadaku seperti yang aku miliki, dan seketika itu juga anaknya semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami kemenangan iman. Kuncinya apa? Rahasianya apa? Dan khususnya kita akan melihat wanita Kanaan ini. Dalam teks kita ini wanita Kanaan, tapi dalam teks yang lain itu perempuan Sirofenesia, itu sama, untuk orangnya sama. Berbicara soal iman, kemenangan iman, Bapak Ibu dan saya beriman atau percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tadi dikatakan waktu Pak Teguh membacakan ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10. Kalau kita percaya dalam hati lalu mengalir ke mulut, mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, maka dia akan selamat masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu iman. Itu iman yang menyelamatkan. Itu iman keselamatan hidup yang kekal. Tetapi rupanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang Tuhan itu menguji iman kita. Saya pernah mendengar dari Bu Teguh yang menyampaikan, saya ini dulu ingin mengalami Tuhan secara pribadi, secara langsung. Bu Baby juga pernah sering mengatakan, aku rindu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pertanyaan dan sebuah kerinduan agar supaya di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ketika di dalam pergumulan hidup itu, kita mengalami kemenangan. Oke, keselamatan tak iya, kita sudah menang pasti. Tetapi ketika kita bergumul sesuatu, bagaimana dengan iman kita? Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana perempuan Kanaan ini, wanita Kanaan ini, perempuan Sirofenesia ini. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa teks di atasnya itu menjelaskan tentang bagaimana Yesus Kristus itu melayani di daerah Israel, di daerah orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian setelah itu masuk ke dalam ayat 21 sampai ayat 28 ini, Yesus masuk ke daerah di luar orang Yahudi. Jadi Yesus itu masuk ke daerah yang bukan Yahudi. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ, maksudnya dari teks di atas itu, dan menyingkir dari sana, lalu ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon. Bapak Ibu, kota Tirus itu sebenarnya didirikan sebagai koloni Sidon atau sebagai bayang-bayang atau nama lain dari Sidon. Karena Sidon itu sendiri adalah kota pelabuhan yang di Fenisia. Kota pelabuhan di Fenisia, dan kota Sidon ini adalah kota pelabuhan yang sangat terkenal sekali, yaitu
kota yang kaya, ya, di pantai Laut Tengah. Ini di daerah yang bukan Yahudi. Nah, saya kira perempuan Kanaan ini, perempuan Tirus atau perempuan Sidon ini, saya kira juga termasuk orang yang kaya, orang yang kaya raya. Namun demikian dia adalah termasuk orang yang kafir, orang Kanaan. Ya, karena di luar Yahudi itu, menurut tradisi Yahudi, kalau orang di luar Yahudi itu orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah yang benar, dan itu orang asing. Nah, namun demikian kita melihat di sini bahwa ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, dari daerah Tirus atau Sidon itu, dan dia berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi perempuan Kanaan ini punya pergumulan yang sangat luar biasa. Anak perempuannya itu kelihatannya ini anak satu-satunya. Dia kerasukan setan dan menderita sekali. Menderita sekali. Dan kita akan melihat bagaimana rahasianya. Bagaimana kuncinya sehingga wanita Kanaan ini atau wanita Sirofenisia ini mengalami kemenangan iman. Mengalami kemenangan iman. Bapak Ibu ingin mengalami kemenangan iman? Sekiranya kalau tidak ingin mengalami kemenangan iman, Bapak Ibu menjadi orang yang kalah terus. Padahal firman Tuhan dan juga ada lagunya, kita umat pemenang. Tapi kalau kita kalah terus, lucu ya. Orang cocok karo firman Tuhan, orang cocok karo lagu ini. Lagu ini, italah umat pemenang. Ada pemenang dalam segala perkara. Nah ini dia. Lucu kalau kita itu kalah. Apa gara-gara kita nyanyi lagu menang-menang itu, apakah kita langsung jadi menang? Enggak. Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Langsung menang? Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Mari kita melihat bagaimana proses yang terjadi dalam teks kita ini, sehingga perempuan itu ya, mengalami kemenangan yang luar biasa. Imannya itu berkemenangan luar biasa, nyata real. Bukan hanya lagunya, tetapi juga pengalamannya itu terjadi secara nyata. Jadi ada 3 rahasia sebenarnya Bapak Ibu, sehingga perempuan Kanaan ini, wanita Kanaan ini mengalami kemenangan imannya. 1, dia datang kepada pribadi yang tepat. Yang kedua, dia memiliki mentalitas iman yang gigih atau yang kuat. Yang ketiga, dia layak menikmati kemenangan imannya. Mari kita melihat satu persatu. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu, rahasia yang pertama yang bisa kita lihat di sini, perempuan Kanaan ini mengalami kemenangan iman. Itu adalah dia datang kepada pribadi yang tepat. Datang kepada pribadi yang tepat. Pribadi yang tepat itu siapa? Dia bilang, ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah anakku, kasihanilah aku. Tuhan, anak Daud, atau Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Pribadi yang tepat.
itu Yesus anak Daud. Bagaimana dia bisa mengatakan Yesus anak Daud, Tuhan anak Daud? Kok dia dikatakan, kok itu pribadi yang tepat? Baru rupanya perempuan ini mungkin sudah mendengar bahwa siapa itu Yesus, gitu ya. Dalam kitab Injil kan Yesus itu hampir selalu dikatakan bahwa Yesus itu anak Daud. Yesus itu anak Daud. Kalau saya ingat bagaimana Bartimius itu ya, Bartimius itu juga sama, dia terus berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku, seperti itu. Nah, anak Daud, Yesus itu anak Daud. Artinya ini adalah keyakinan orang-orang dalam perjanjian lama. Anak Daud itu menunjuk kepada Mesias. Menunjuk kepada Mesias. Mesias itu juru selamat. Jadi orang-orang perjanjian lama itu percaya karena Yesus itu belum lahir ke dunia ini, sehingga itu masih dalam nubuatan. Pun demikian, Yesus itu adalah pribadi yang tepat untuk dijadikan sebagai alamat yang tepat. Alamat yang tepat. Jadi wanita ini punya problem yang sangat besar sekali, di mana anaknya itu menderita yang luar biasa, kerasukan setan. Tetapi kemudian dia datang dan mencari pribadi yang tepat, sehingga dia merasakan satu kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, wanita ini percaya kepada firman Tuhan. Wanita ini percaya walaupun ini baru sifatnya nubuatan, karena ini dalam perjanjian lama. Ini pelajaran dalam perjanjian lama. Karena ini perempuan bukan orang Yahudi, tetapi dia mendengar bagaimana Yesus itu adalah anak Daud, keturunan Daud. Nenek moyangnya Yesus itu adalah Daud. Nenek moyangnya Maria dan Yusuf itu adalah anak Daud. Tapi Bapak Ibu, sebagian orang Yahudi itu dia merasa bahwa Yesus itu anak Daud, itu adalah menunjuk kepada Yesus anaknya Yusuf, tukang kayu itu. Sehingga ketika orang Yahudi itu tahu, oh Yesus itu orang Nazaret, anaknya Yusuf, tukang kayu itu, sehingga dia sepertinya yang menolak gitu. Karena Yesus itu anak Yusuf. Jadi Yesus bukan Mesias, itu di kampungnya itu Yesus. Tetapi sebenarnya justru bangsa lain ini mendengar bagaimana Yesus ini yang sesungguhnya ketika dia masih dalam nubuatan, dia Yesus anak Daud. Nah, wanita ini teriak-teriak terus katanya. Dia teriak terus sampai para murid itu risih. Minta kepada Yesus, Tuhan, ini dia suruh pergi saja, berisik, teriak terus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, dan berisik banget. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Dia datang, dia mencari pribadi yang tepat, walaupun dia berisik, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Yang kebanyakan orang kalau dalam pergumulan, dia berisiknya ngomong apa? Enggak ngomong Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi berisiknya itu mengeluh. Oh, jangan kepriwe sih. Dia bocor priwe, dia priwe. Mari kita teladani perempuan ini, Kanaan. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia tidak mengeluh apa-apa. Dia tidak mengeluh yang bagaimana. Dia terus berteriak-teriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Dan pernah dia mengatakan hal-hal yang lain, yang negatif-negatif itu.
Bahwa itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang sebenarnya menjadi rahasia. Karena kalau kita lihat dalam Matius pasal 13 ayat 35 di situ dikatakan, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ini nubuatan dari kitab nabi-nabi, Bapak. Jadi Yesus itu sesungguhnya itu di dalam pengajarannya dia juga menggunakan perumpamaan. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Pasti banyak orang yang tidak tahu kalau itu perumpamaan, dan itu harus disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Termasuk dalam bagian ini, Yesus anak Daud kasihilah aku. Jarang orang yang ngerti, orang-orang yang di luar Yahudi. Karena ini sesuatu yang sungguh-sungguh hanya dibuka oleh Roh Kudus. Setiap perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus sifatnya masih tersembunyi, tetapi akan dinyatakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga walaupun dia perempuan Kanaan di luar Yahudi, bangsa yang kafir, tetapi dia sungguh-sungguh mencari pribadi atau datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus anak Daud. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Jadi ini yang menjadi rahasia. Yang pertama, mengapa dia mengalami kemenangan iman. Mari, kalau kita dalam pergumulan, kita teriaknya itu diganti sekarang. Teriaknya kepada Tuhan. Jangan teriaknya kepada manusia. Walaupun pendeta itu juga manusia, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat apa-apa itu Tuhan, Bapak. Jadi datanglah kepada Dia. Pendeta hanya bisa mendoakan, tidak bisa menolong, hanya bisa mendoakan. Jadi mari kita percaya kepada firman Tuhan, kepada firman yang mengalami kemenangan ini. Yang kedua, apa rasanya supaya bisa mengalami kemenangan? Yang pertama, wanita itu datang kepada pribadi. Baik, Bu, saya akan memberikan gambaran ya. Beberapa bulan yang lalu, kelihatannya kami baru pulang dari gereja, kalau tidak salah hari Minggu waktu itu. Cuman harinya saya lupa. Lalu kami masuk ke rumah, lalu kemudian kami mendengar dari tetangga itu bahwa ada seorang anak, mungkin sekitar SD kelas berapa ya, kelas 4 atau kelas 5. Dia baru kenal setan. Jadi dia jalan-jalan ke itu jalan baru itu, yang jalan Soekarno itu. Ya, dia rame-rame anak-anak ke sana gitu. Lalu tahu-tahu anak ini ngomongnya aneh gitu, ngomongnya aneh. Mungkin juga semacam kerasukan setan. Jadi istilahnya setan yang menghuni di jalan itu mungkin dia itu mengganggu anak itu. Ini anak Tuhan, Bapak Ibu. Anak ini anak Tuhan. Dia ikut mbahnya. Lalu kemudian saya mendengar bahwa mbahnya itu kesaksian. Mbahnya itu cerita kepada tetangga saya. Cerita bahwa anak saya itu, cucu saya kerasukan setan, lalu
kemudian ngundang dukun. Ngundang dukun Bapak Ibu. Lalu kemudian dukun bilang syarat-syaratnya ini. Lalu dipenuhi syaratnya. Sembuh Bapak Ibu. Saya heran itu. Secara manusia. Saya itu dengan sembuh anak itu, setannya hilang. Gimana ini? Ternyata setan bisa mengusir setan ini. Gitu ya. Apakah dia pribadi yang tepat, setan itu? Mbahnya ini nyari dukun, minta tolong kepada dukun. Tidak datang kepada Yesus. Walaupun itu sembuh. Dia tidak datang kepada Yesus, dia datang kepada dukun. Gitu. Manusia bodoh saya. Loh, kok bisa ya Tuhan? Ini saya dalam kondisi bodoh. Tuhan dengan bisa ya. Setan bisa menyembuhkan orang kena setan. Ya. Bukankah Yesus yang bisa menyembuhkan setan? Tetapi setan dukun bisa juga. Manusia bodoh saya. Lalu kesaksian di sini apa? Dan kesaksian orang-orang pada umumnya. Oh, Pak itu setelah setan terus mengundang dukun, mari. Aduh, yang terkenal itu dukunnya bukan Yesusnya. Nah, ini anak Tuhan. Ketika saya kembali kepada manusia saya yang normal, manusia yang rohani, oh iya. Rupanya yang namanya setan itu adalah supernatural. Tuhan itu supranatural. Beda. Memang iblis itu punya kuasa dan dia bisa mengusir setan. Kalau setannya kecil, itu diusir oleh setan yang besar, itu bisa. Tapi kalau Yesus legion 1000 setan, dia sudah takut duluan. Mendengar itu Yesus datang di situ, langsung Yesus, aku lemparkan ke babi gitu. Gemetaran. Jadi jangan salah ya Ibu, jangan salah. Setan itu hanya supernatural, tetapi Tuhan itu supranatural. Bapak Ibu dan saya orang percaya, kuasanya juga kuasa supranatural. Sebenarnya. Karena kita anak Tuhan, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu kuasa yang supranatural Bapak Ibu. Dan orang berdosa diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah, itu kuasa yang apa? Kuasa supernatural, otoritas dari kerajaan surga. Semestinya kita itu bisa mengusir setan. Semestinya. Jadi datang kepada pribadi yang tepat. Jangan mencari manusia, termasuk dukun. Ya. Walaupun dukun itu orang komik, tetapi yang namanya dukun itu temannya setan. Gitu ya. Nah kalau dokter itu bukan temannya setan, dokter itu kan pengetahuan, obat-obatan, kesehatan. Nggak berhubungan dengan setan dokter, tapi dukun, jenis dukun apa? Dukun anyar, dukun bocah gitu ya. Itu hubungannya kalau setan, udah pasti. Jangan lari ke sana. Larilah kepada Yesus Kristus. Lalu yang kedua, wanita ini memiliki mentalitas yang gigih. Yang pertama tadi itu datang kepada pribadi yang tepat, yang benar, yang pas. Bapak Ibu jangan tertipu oleh dukun walaupun dia bisa menyembuhkan. Itu bukan yang tepat. Ayat 30 23 maksud saya sampai 27.
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sudah mendengar wanita Kanaan berteriak, bising ruwing, berisik banget. Yesus di sini berkata apa? Tetapi, jadi kontras gitu. Tadi Yesus itu mendengar wanita itu berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ini kontras. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yo, jadi kayak gue. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruh dia pergi. Dia mengikuti kita terus dan berteriak-teriak. Yesus sama sekali diam. Ditambah murid-murid minta supaya Yesus mengusir dia. Waduh, kayaknya bukan kehendak Tuhan dia. Wong Tuhan diam, terus murid-muridnya barang yang Tuhan nunggu. Itu kehendak Tuhan ya. Bapak Ibu, wanita ini punya mentalitas iman yang gigih, yang kuat. Bapak Ibu, Yesus itu sama sekali diam. 1000 bahasa. Murid-muridnya menyuruh dia pergi. Tetapi wanita ini tidak mau mundur. Dia rupanya lulus dari ujian yang pertama. Dia lulus dari ujian. Yesus tidak menjawab. Murid-murid tidak peduli. Ayat 23 ini. Ini merupakan ujian bagi wanita ini untuk mundur dan mungkin pergi ke dukun, karena dia orang kaya, banyak uangnya. Bapak Ibu, ujiannya di mana? Wanita ini ditolak. Loh, Yesus diam kan ditolak. Lalu murid-murid meminta pergi, artinya kan dia menolak. Murid-murid menolak wanita ini. Wanita ini mengalami penolakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, ketika seruan itu tidak didengar, ketika seruan dan doa Bapak Ibu kepada Tuhan tidak didengar, apakah iman kita masih tetap maju atau sebaliknya iman kita mundur teratur? Ini wanita ini memiliki mentalitas baja, imannya tuh gigih banget. Ditolak loh Bapak Ibu. Coba ambil ijik-ijik ditolak, ini malah kesuh ditolak loh. Terus mundur baik wis, mutung. Ya, tapi wanita ini enggak mutung. Karena apa? Imannya itu luar biasa. Pantang mundur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat ayat 24. Setelah Yesus diam dan para murid menyuruh dia pergi, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuh, Yesus menjawab kepada murid-muridnya, dan mungkin juga menjawab wanita itu. Yesus anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku.
ketika jawaban Tuhan itu kosong, ketika jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan perempuan itu, padahal wanita itu membutuhkan kesembuhan anaknya itu. Tetapi jawabannya Yesus apa? Aku diutus bukan untuk kamu. Aku diutus untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saja. Padahal yang diharapkan oleh wanita ini, Yesus menyembuhkan. Tetapi harapan wanita ini tidak terpenuhi. Berarti ini penolakan yang kedua kali. Ini penolakan yang kedua kali. Tadi yang pertama ayat 23, yang kedua ayat 24 ditolak. Dan aku pikir Yesus itu menyembuhkan. Lo gak ngomong sembuh baik, engkau kan mari. Yesus kan berkuasa. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dan wanita ini, dia merasa tertolak yang kedua kali. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, persoalan kita, apa yang kita harapkan dari Tuhan, itu tidak terjadi. Bagaimana? Ini ada apa ini sebenarnya? Saya minta anak saya disembuhkan. Loh, kok malah aku tidak diutus untuk dan penolakan yang luar biasa. Ini sebenarnya ada apa? Baik-baik, Tuhan Yesus Kristus pernah kita anak saya itu yang besar pernah ngomong sama ibunya ya, secara langsung, dan ibunya ngomong kepada saya, Bulbi ngomong sama saya. Jadi kita ngomong kepada Bulbi ngomong kepada saya. Kita itu sebenarnya ingin kerja di luar Purwokerto, ingin kerja di luar Purwokerto. Itu ingin kerja di luar Purwokerto. Dan juga itu yang menjadi keinginan dia sejak dia lulus melamar gitu, dia itu diterima. Tapi rupanya ketika melamar, ketika tes, apa yang dia harapkan itu, apa yang dia suka, tidak terjadi. Lalu kemudian pada suatu hari teman sekolahnya nawarin dia untuk membuka toko pet shop yang menjual makanan hewan, kucing, anjing, makanan burung, seperti itu. Dan akhirnya itu Lita mau di situ. Tapi ini yang bukan yang diharapkan. Lalu berjalan seperti itu, merintis dari awal, ngepel, membersihkan tempat ini, dipersiapkan karena tadinya itu tempat kosong, dibersihkan lalu nanti pindah ke situ dan dipakai, digunakan. Lalu belanja, lalu mempersiapkan, menata-nata itunya, barang-barangnya. Lalu kemudian dibuka. Kurang lebih 1 tahun lah kerja di situ. Dia yang ngepak, dia yang melayani pembeli, dia yang mandiin binatang gitu. Semuanya dia kerjakan sendiri. Lalu kemudian
Kita juga pernah cerita pada suatu hari itu ada semacam orang jahat gitu ya. Kita waktu itu kan pertama kali itu ada laki-laki, teman kerjanya laki-laki. Tapi kemudian dia tidak keluar lagi. Lalu tanya sendiri. Dan sendiri itu banyak orang-orang jahat Bapak Ibu. Minta uang, bayangkan. Kelihatannya orang-orang di jalanan minta uang. Lalu kapan lagi itu ada orang laki-laki bawa tongkat masuk ke situ. Padahal itu kan pulangnya jam 9 malam Bapak Ibu. Lalu kemudian ada suami istri naik motor bawanya minta uang ke situ. Untuk apa? Minta apa? Lalu itu belum lagi hujan besar. Waduh, saya pikir wah luar biasa. Bapak Ibu, pekerjaan itu pekerjaan yang tidak diharapkan oleh kita. Tetapi rupanya Tuhan memberi kepada kita. Supaya 1 tahun itu kita betul-betul dipersiapkan mentalnya untuk dia akhirnya sekarang berani di luar kita. Jadi dia ditempa 1 tahun oleh Tuhan menghadapi orang-orang jahat atau orang yang tiba-tiba masuk nyuri uang di mejanya. Dia seorang diri di situ. Jadi kita ditempa luar biasa. Makanya ketika dia berkata, aku ingin kerja di luar kota saja. Loh, kok berani sekali ya? Dia ingin kerja di luar kota, di sana kos sendiri, makan nari sendiri sekarang itu. Ya. Apa-apa sendiri sekarang. Mandiri luar biasa. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita harapkan tidak dijawab. Tetapi justru rupanya di balik semua itu bisa membuat hidup kita itu menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan mundur, jangan kecewa. Bapak Ibu jangan mundur kalau apa yang kita harapkan itu belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberi yang lain. Terimalah hadiah, karena itu adalah ada maksud Tuhan di semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan wanita Kanaan itu? Ketika dia ditolak luar biasa, dia berkata apa dalam bagian itu? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Dia ngeyel, walaupun ditolak tetapi dia ngeyel, datang terus kepada Tuhan, datang terus kepada Tuhan, berteriak terus, berdoa terus tanpa lelah, tidak pernah berhenti. Dan dia tidak peduli dengan perasaannya, karena dia berfokus kepada harapannya bahwa anak saya itu sembuh. Dia ditolak, dia diusir, tetapi malah mendekat kepada Tuhan. Ini apa? Mari kita menjadi seperti wanita ini. Ketika kita merasa ditolak, ketika kita merasa tidak dijawab, mari kita terus datang kepada Tuhan. Jangan mundur, jangan kecewa. Boleh-boleh berdoa, orang dijawab-jawab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika semuanya tidak dijawab, ketika jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan mundur dan terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya mari kita melihat ketika harga dirinya direndahkan, dia maju berserah kepada Tuhan.
26. Tetapi Yesus menjawab lagi, tidak patut anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi wanita ini harga dirinya direndahkan, seolah-olah dia direndahkan waktu itu. Harga dirinya diremehkan, harga dirinya direndahkan. Dikatakan di situ, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah wanita ini dikatakan kamu anjing. Seolah-olah kamu itu anjing. Baru orang Yahudi mengatakan orang yang bukan Yahudi itu anjing. Dia itu anjing. Dia itu kafir. Dia itu orang yang tidak menyembah Allah. Dia itu mengatakan itu anjing. Nah, ini tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Tradisi Yahudi. Yesus tidak serta-merta mengatakan wanita itu kamu anjing, bukan. Ini tradisi Yahudi. Kadang-kadang Tuhan itu memakai istilahnya hewan untuk menguji iman, supaya ketahuan imannya sejauh mana. Jadi ujian iman yang paling berat itu bagi manusia adalah ketika kita sampai direndahkan. Kalau ditolak sih masih mending. Dan di sini direndahkan sekali. Direndahkan sekali. Bapak Ibu, mari kita melihat respon wanita itu. Apa respon dia? Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu bilang, benar Tuhan, aku ini anjing. Aku ini anjing. Aku ini anjing. Bapak pernah mengatakan, aku anjing. Bapak Ibu, wanita ini mengatakan, kalau saya tidak boleh makan yang di meja itu, kan saya bisa makan makanan yang jatuh dari mejanya Tuhan. Loh, jatuh dari mejanya Tuhan. Pantas nggak makan makanan yang jatuh dari mejanya Tuhan? Pantas, kita pantas. Bapak Ibu, wanita ini direndahkan sekali. Saya merasa wanita ini cerdas sekali. Saya kira wanita ini rendah hati sekali. Mari kita lihat dari awal. Dia sudah ditolak 2 kali. Lalu dia direndahkan 1 kali, serendah-rendahnya. Sampai dibilang kamu itu anjing. Orang patut ngewai panganan sing diwetna anak ini kepada anjing. Orang patut, orang layak wanita ini mendapat makanan remah-remah dari meja orang Yahudi yang diberikan oleh Allah. Orang patut. Ini direndahkan sekali. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Direndahkan seperti itu. Bapak Ibu, ini rahasianya. Mari kita melihat ayat yang selanjutnya, yang 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, ditolak luar biasa, direndahkan luar biasa. Tetapi orang ini orang yang cerdas,
Men yang direndahkan, sing penting anakku mari, aku datang kepada Yesus. Dia tidak pergi kepada siapa juga. Dia tetap bertahan, dia tetap ngeyel berdoa, berharap kepada Yesus. Walaupun harga diriku direndahkan, sing penting anakku sembuh. Bapak, rahasia kemenangan iman. Jadi Bapak Ibu jangan boleh berharap, tetapi kita harus terus bersemangat. Kita terus yakin kepada Tuhan. Kalau belum dijawab, terus berdoa. Kalau sepertinya merasa ditolak, terus berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Jangan mundur. Terus katakan kepada Tuhan, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihin aku. Yesus anak Daud, kasihin aku. Karena ini adalah bukti iman. Tapi kalau iman kita tidak sebesar itu, ya mungkin kita tidak pernah mengalami kemenangan iman. Kita tidak pernah mengalami kemenangan iman. Jadi mari datang kepada pribadi yang tepat. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Hanya Yesus. Dan jangan berkata, aku gara-gara dokter, mari. Ganti kata-kata itu. Aku gara-gara minum obat ke, mari. Ganti kata-kata itu. Aku gara-gara minum jamu ke, mari. Ganti kata-kata itu. Ganti kata-kata. Terus Yesus anak Daud, yang bukan saya. Bapak Ibu, Yesus yang menggunakan nama itu. Kenapa yang dikatakan obat iman, dokter manjur, jamu sing manjur. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu tolong orang yang ditolongnya, yang jelek, itu gimana? Mari kita berkaca diri. Berkat kesembuhan, berkat perlindungan, berkat jalan keluar, berkat kemuliaan, berkat kekuatan. Itu dari Tuhan Yesus Kristus. Manusia hanya sarana dipakai oleh Tuhan. Jadi mari kita bertobat dari itu. Supaya Bapak Ibu mengalami kemenangan iman. Jangan-jangan ini yang menghambat kita tidak berkemenangan iman kita. Karena bukan Yesus yang kita saksikan. Jam nggak ada. Jadi Yesus ada dari dulu sekarang sampai selamanya. Dialah yang harus kita saksikan. Bukan jamunya, bukan obatnya, bukan dokternya, tapi Dia. Kalau ada Dia, jamu dan obat, Bapak Ibu, enggak terpakai. Tapi Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa. Jadi harus kita saksikan terus, kita ceritakan terus Dia itu. Jangan sarananya yang diceritakan, tapi sumber kesembuhan itu yang kita ceritakan. Mari kita berdoa. Bapak, mari kita datang kepada Tuhan dalam sikap berdoa. Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu dan saya alami? Dalam sikap berdoa, mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian.
nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi. Ku percaya sebab untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan terbaik, walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Secara akal manusia. Kami sudah sering berdoa, kami sudah sering berseru,